حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian, salat subuh Masjid Al-Falah Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup yang Allah berikan pagi hari ini untuk menambah amal-amal kita, mentaubati dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita nanti menjadi sebab kemuliaan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi jam 2.30 masih di Malang. Ngebut ya. Istirahat tadi malam nggak apa namanya. Tak pikir jam 12 bisa ke Surabaya, ternyata bangunnya jam 2:30. Alhamdulillah bisa pas. Melanjutkan tema kita yang sebelumnya, yaitu terkait dengan sarana kehidupan. Kalau tidak salah, bulan yang lalu kita bahas terkait dengan kehidupan kita itu seperti ujian, ada pengawasnya, ada waktunya, kemudian ada sarananya, gitu ya. Masih ingat ya? Pengawasnya ada berapa? Kalau mau di ujian kehidupan kita. Kalau di ujian kelas, pengawasnya ada 1 atau 2. Kalau dalam ujian kehidupan ini, kemarin kita membahas ada 5 pengawas. Ya, yang pertama adalah tubuh kita. Tubuh kita adalah pengawas kehidupan. Yang kedua, yang pertama malaikat, gitu ya. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian yang kedua adalah tubuh kita. Tubuh jisim kita ini adalah pengawas diri kita sendiri. Pengawas sekaligus pelaksana. Kenapa disebut pengawas? Karena nanti saat kita sudah tidak bisa melaksanakan amal, tubuh kita akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin ayat 60 kalau tidak salah. Kemudian yang ketiga adalah wal ardu tashhadu alaihim, dan tempat di mana kita berpijak itu menjadi pengawas juga atau saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu wan nasu yashhadu ba'duhum ala ba'din. Manusia yang hari ini saling duduk di sini, ini saling melaporkan nanti, saling mengawasi. Dan pengawas yang paling berat adalah yang paling sering bersama kita, yaitu keluarga kita, istri kita. Makanya baik-baiklah sama pengawas yang paling sering itu, supaya nanti laporkannya baik, gitu ya. Melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Kemudian yang terakhir, wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah lah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Puncaknya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawas atau saksi. Maka sebenarnya Allah tidak butuh kepada 4 pengawas yang sebelumnya. Itu hanya untuk membungkam kita ketika kita membantah, gitu ya. Kan manusia itu kalau cuma Allah saja gitu, si bantah gitu, karena merasa tidak diketahui orang lain, gitu ya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan
saksi-saksi yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, kita di dunia ini kalau di kelas ujian sekolah atau kampus, mungkin ujiannya sekarang ini masa-masa ujian, Pak. Besok ini saya jemput putra keluar anak saya di pesantren habis ujian gitu. Di kelas ujian itu paling 1 jam atau 90 menit begitu ya, waktu ujiannya gitu ya. Tapi kita beda dengan ujian kehidupan. Itu seperti pengawas membagikan kertas gitu ya, kertas soal kepada para peserta ujian untuk dikerjakan. Setelah itu pengawasnya nggak ngomong apa-apa. Pasti pertanyaannya adalah apa pertanyaannya kira-kira? Berapa lama waktu untuk ngerjakan ujian, kan begitu ya? Maka pengawasnya menjawabnya begini, tidak ada waktu khusus, setiap waktu kalian mengerjakan ujian beda-beda. Terus apa tandanya waktu saya habis? Gampang, kalau kertasnya diambil sama pengawasnya. Kapan saja kertas itu diambil berarti waktumu habis. Nah, banyak saudara kita di Sumatera kertasnya banyak yang sudah diambil lebih dari 1000, kan gitu ya. Karena waktunya sudah habis. Nah, kita ini belum diambil kertasnya, Pak, belum tahu kapan. Gitu ya. Masalahnya kalau di kelas ujian itu, di kelas sekolah, makin cepat makin iri kita gitu loh. Tapi di sini makin cepat kita malah bukan malah makin takut gitu loh. Pingin kalau bisa ngerjakan ujian itu yang akhir-akhir gitu. Itu bedanya. Tapi kalau di kelas ujian makin cepat makin seneng gitu loh. Wah, wes ini selesai gitu ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan waktu khusus kepada kita, merahasiakan waktunya. Tinggal hanya membocorkan kepada para malaikat. Makanya sebenarnya dari sisi waktu, tidak ada yang namanya waktu manusia itu yang berubah. Ya. Misalnya takdir ajalnya berubah, nggak ada yang berubah di sisi Allah gitu ya. Dalam pandangan Allah nggak ada yang berubah, Pak. Yang berubah itu dalam pandangan makhluk. Misalnya sambian nanti kalau silaturahim waktunya bertambah panjang gitu ya. Nggak bertambah panjang, Pak, dalam ilmu Allah, Pak. Yang bertambah panjang dalam ilmunya malaikat gitu ya. Dalam ilmunya makhluk. Karena kalau misalnya dalam ilmu Allah itu waktu bisa berubah gitu ya. Karena silaturahim awalnya Allah nggak tahu gitu ya. Terus silaturahim terus nanti umurnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak gitu juga. Allah Maha tahu bahwa orang ini akan silaturahim kemudian ditambah panjang umurnya. Allah sudah tahu sebelum kita diciptakan gitu loh. Maka dalam ilmu Allah takdir manusia tidak ada yang berubah. Yang berubah dalam ilmunya makhluk gitu ya. Nah, itu jemaah sekalian. Maka dalam kondisi waktunya tidak pasti, maka ada 2 kemungkinan atau 3 gitu ya yang dikerjakan manusia. 1, dia bersantai-santai ya. Dan kayaknya kalau di ujian asli di kelas nggak akan santai-santai, Pak. Misalnya pengawasnya ngomong begini, Pak Guru berapa lama ngerjakan ujian? Udah kerjakan, nanti kalau kertasnya saya ambil selesai ujian. Itu pasti serius, Pak. Pasti serius ngerjakan soal-soal. 1, keseriusannya terlihat dari 2 hal. Pertama, dia akan kerahkan seluruh potensi yang dia miliki untuk mengerjakan soal-soal ujian. Artinya apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita akan gunakan sebaik-baiknya. Itu 1. Yang kedua, tidak akan ada waktu yang tersia-siakan gitu loh. Karena khawatir pikirannya ntar lagi, jangan-jangan diambil, apalagi pengawasnya mundar-mandir. Masalahnya kita kan nggak merasakan malaikat mundar-mandir kan, itu masalahnya. Nah, itu jemaah sekalian. Maka dua hal ini seluruh potensi akan digunakan. Yang kedua adalah waktu-waktunya akan bermanfaat betul. Ini kira-kira. Nah, cuma dalam mengerjakan soal ujian ini itu bergantung
sarana-sarana yang diberikan. Ya gitu ya. Maksudnya setiap kita itu sarana ngerjakan soal ujian itu beda-beda, Pak. Ya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau di dalam kelas ujian sarananya apa, Pak? Kan cuma 2 gitu. Bolpen sama kertas kan gitu ya. Untuk mengerjakan ujian. Nah, kalau kita sarananya apa untuk mengerjakan soal ujian? Ujiannya kan satu. Tujuan makna dari ujian itu yaitu apa? Yang disebut kita ngerjakan ujian itu apa? Ya, itu kata kuncinya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya, kan begitu, Pak ya. Jadi kita ini hari ini diberikan sarana ujian itu ujung-ujungnya cuma satu. Amal. Gitu loh. Ujung-ujungnya kita itu dilihat oleh Allah amalnya kayak apa. Nah, jadi kalau orang dikatakan bisa mengerjakan ujian, kalau bisa mengerjakan amal-amal dengan baik. Nah, wa amma wasailul imtihan, adapun sarana ujian, fa innat talib yasta'milul qalam. Maka biasanya siswa itu menggunakan bolpen sarananya. Wa tauzi'u 'alaihil awraq al-khassah bil imtihan, dan membagikan kertas yang khusus untuk ujian. Nah, itu biasanya kalau siswa gitu ya. Wa wasailul insan, adapun sarananya manusia dalam mengerjakan ujian fi imtihan ad-dunya, di dalam mengerjakan ujian di dunia ini. Yang pertama jismuhu, badannya. Ya, badan kita adalah sarana ujian. Maka kita olahraga habis ini, Pak. Ya, supaya sarananya, badannya bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sarana ujian ini dimiliki oleh semua orang. Ya. Maka sarana ujian ini dasar modal pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimiliki oleh semua orang, yang kaya, yang miskin gitu ya, sama-sama. Sekarang kira-kira dengan badan ini, dengan badan yang Allah berikan kepada kita, buah amalnya apa, Pak? Buah amalnya apa? Kalau dengan badan, amal ibadah yang jismiyah, yang bersifat badaniyah, gitu. Apa kira-kira? Sholat, gitu ya, puasa, gitu ya, haji, dan seterusnya. Amal yang bisa dikerjakan dengan bermodalkan badan, ngaji Quran, gitu, duduk di majelis ilmu, itu jismiyah, butuh jismiyah. Maka alasan kita menjaga jisim adalah untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah agar jisim ini bisa beramal semaksimal mungkin, itu alasan utamanya. Dan itulah yang menjadikan Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub ini luar biasa, Pak. Dalam sebuah hadis itu nanti, ya, saya geser sedikit keluar. Kalau misalnya kedudukan sampean, Pak, makanya kalau kita melihat orang musibah, Pak, ya, itu tidak serta-merta itu karena dosanya. Tidak serta-merta. Bisa karena dosa, karena memang ada ayat Qur'annya gitu ya. Tapi tidak serta-merta karena dosa. Ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedudukan surganya tinggi gitu loh. Ini orang kedudukannya surganya tinggi, tapi amalnya sedikit. Ya apa ini? Surganya tingkat 10, tapi ibadahnya tingkat 2. Oke. Modal ibadahnya cuma nyampe tingkat 2. Apa yang Allah kerjakan kepada orang ini? Gimana, Pak? Angkat saja ya Allah. Nah, enggak gitu ya. Yang Allah berikan kepada orang ini, kalau ingin Allah naikkan derajatnya sesuai dengan kemuliaan yang Allah berikan, amalnya dikit, disuruh ngaji jarang. Ya, paling yang wajib-wajib saja gitu ya. Sholatnya yang wajib.
Sholat sunnahnya jarang, sholat malamnya juga jarang gitu ya. Sholat duhanya jarang, puasa juga jarang. Tapi orang ini kedudukannya tinggi, sudah dicatat oleh Allah. Maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini? Allah memberikan musibah. Ya. Allah memberikan musibah kepada orang ini. Musibah apa yang Allah berikan? Pertama yang dalam hadis Rasul SAW, pertama yang apa namanya? Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatan, kata Rasul SAW, sesungguhnya seorang hamba kalau sudah didahului, ya didahului baginya catatan kedudukan yang sangat tinggi, gitu ya. Kemudian apa? Lam yablughuha bi'amalihi, tetapi tidak sampai amalnya untuk mencapai kedudukan tinggi tersebut. Ya. Hadisnya hadis sahih Pak, dalam riwayat Ibu Daud. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ibtalahu Allahu fi jasadihi wa malihi wa waladihi. Ya. Allah akan menguji orang ini dengan salah satu atau ketiga-tiganya. Satu yang diuji dengan jasadnya, dibuat sakit, Pak. Ya. Kemudian hartanya dibuat habis, tenggelam kena banjir dan longsor, habis, Pak. Ya. Wawaladihi, habis juga anak-anaknya. Seperti yang dialami saudara kita di mana? Di Sumatera, ya. Kena sakit gitu ya. Kemudian makanan habis, harta habis, kemudian anak-anaknya juga mungkin tenggelam, keluarganya tenggelam. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini diuji. Lalu dia dengan ujiannya menjadi orang yang bersabar. Maka orang ini walaupun amalnya sedikit ya, bisa ngalah-ngalahin yang sholat subuh di sini. Ya. Makanya kita jangan suudzon sama orang yang kena musibah. Enggak semua orang yang kena musibah karena dosa, enggak. Nabi Ayub kena musibah, Pak. Tapi jangan sampai suudzon sampean. Nabi Ayub berdosa. Enggak. Ya kan? Enggak semua musibah karena dosa. Bahwa di dalam Al-Quran ada karena dosa, iya ada yang karena dosa, ada. Gitu. Tapi tidak semua musibah karena dosa. Nah ini jemaah sekalian. Maka yang pertama adalah jismuhu. Yang kedua adalah wawaktuhu, dan waktunya. Kayaknya ini modal semua. Semua manusia punya modal waktu. Ya. Nanti yang membedakan sarana karenanya waktu itu sangat mahal ya bagi kita. Dalam bahasa Qur'annya wal asri innal insana lafi khusr. Kita ini orang-orang yang merugi nih yang duduk di sini nih. Ya. Yang ada di ruangan ini termasuk dalam ayat tersebut. Innal insan, sesungguhnya semua manusia, jenis manusia, lafi khusrin, betul-betul dalam kondisi merugi. Kecuali ya, kita mudah-mudahan termasuk yang dikecualikan. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang beramal saleh. Iman itu, Pak, iman. Kalau dibicara iman, itu ada istilah iman, apa istilahnya? Iman teori. Ya. Maka kita duduk-duduk begini ini dalam rangka menguatkan iman, dalam menambah ilmu itu untuk menguatkan iman secara teori. Tetapi iman teori itu akan berubah menjadi amal manakala apa yang kita dengarkan itu kita niatkan untuk kita amalkan. Kalau nggak ada niat, Pak, hanya sekedar di catatan, ya di buku, ya itu penting juga gitu loh. Tapi kalau tidak ada niat, ya tidak akan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Itu jemaah sekalian. Nah yang membedakan, makanya sampean kadang-kadang harus iri sama pejabat, Pak. Ya, walaupun kadang-kadang jengkel juga gitu ya. Ya. Yang membedakan adalah sarana yang lain. Ya.
Apa sarananya? Misalnya tambahannya sarana harta. Ya, yang membedakan itu. Sarana jabatan. Ya, ini sarana dunia maksudnya ya. Tadi ada jasad, waktu, dan dunia. Dunia itu isinya sarana harta. Oke. Sarana jabatan, apalagi sarana ilmu dan seterusnya. Yang membedakan ini orang yang diberikan kelebihan dari standar umum. Standar umum sarananya apa, Pak? Jasad sama waktu. Semua manusia punya modal yang sama, ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sarana yang sama. Tapi pembedanya adalah sarana tambahannya, yaitu sarana harta, ya, sarana jabatan dan yang lain. Maka orang yang diberikan kelebihan-kelebihan sarana itu harus beramal sesuai dengan kelebihan sarananya. Ya, jangan menggarap amalan orang lain. Kalau amalan, mohon maaf nih, amalan apa namanya? Amalan jasad, amalan waktu itu anggaplah jasad katakanlah ya. Itu sarananya paling minim apa namanya? Modalnya orang miskin paling minim. Ya. Modalnya orang miskin. Makanya Imam Malik itu berkata begini. Qassamal a'mal kama qassamal arzak. Amal-amal kita, aktivitas amal kita itu dibagi-bagi oleh Allah. Ya. Sesuai dengan sarana yang Allah berikan kepada kita. Seperti Allah membagikan rizki-rizki yang berbeda. Contohnya begini, Pak, di dalam sabdanya perkataan Imam Malik. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah sholat malam. Ya, tapi ngaji enggak gitu. Ya. Ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah puasa, tapi sholat malamnya tidak, gitu ya. Maka kita yang sholat malam, yang dimudahkan oleh Allah sholat malam, jangan harus melihat orang lain harus seperti dirinya, enggak. Ada orang yang diberikan oleh Allah ngaji terus gitu, sehingga puasanya jarang, ya. Majelis ilmunya mungkin jarang. Mempelajari kitab-kitab yang lain jarang. Kama qasamal arzak, maksudnya kalau oleh Allah sudah didudukkan kita sebagai ahli sholat malam, ya, maka kita jangan iri kepada orang yang ahli puasa. Ya, ini orang nggak sholat malam gitu ya. Bapak ini nggak sholat malam, aku sholat malam. Ya. Tapi orang ini ahli puasa atau dia ahli sedekah yang kita tidak bisa dikerjakan oleh ahli sholat malam. Makanya beramal sesuai bidang yang telah Allah mudahkan kepada kita. Ya. Maka di sini ada ungkapan begini, termasuk ini sarana yang Allah berikan. Kalau orang kaya, jangan cuma zikir di masjid terus gitu, di Masjid Al-Falah. Enak Masjid Al-Falah. Kalau tempat zikir, tempat ngaji, majelis taklim terus. Dia kaya gitu. Bukan itu amal ibadah dia. Yang amal ibadah itu iya, amal bersama. Tapi minimal amal ibadah yang seperti itu amalannya orang miskin gitu loh. Paham maksud saya? Ya orang miskin kan gak bisa sedekah yang banyak seperti orang kaya. Maka amalan orang kaya itu adalah amalan yang paling nanti akan menjadi amalan unggulan di hadapan Allah, sedekahnya, Pak. Bukan zikirnya. Pejabat misalnya, ya, jadi wali kota terus zikir terus di masjid gitu ya. Rakyatnya nggak diurus gitu ya. Nggak gitu. Ya. Makanya tidak cukup menjadi orang soleh untuk menjadi pemimpin, nggak cukup. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini nih, jadi misalnya jadi wali kota umroh misalnya gitu.
Gitu. Karena umroh penting gitu ya. Tapi dia amalnya pemimpin gitu. Dia nggak umroh nggak apa-apa gitu. Tapi ngurus rakyat wajib dia. Nah ini yang kadang-kadang salah tempat gitu ya. Ya. Kalau pemimpin nggak begitu sholat apa sunnah yang banyak, nggak begitu sholat malam yang banyak, nggak begitu puasa, nggak apa-apa. Tapi urus bener rakyatnya. Karena Allah telah memberikan makom kepada dia untuk beramal lewat kepemimpinan. Sampean Pak, kalau misalnya pemimpin betul-betul jadi pemimpin yang bagus, sampean itu gak ada apa-apanya lewat pemimpin Pak. Coba Rasul SAW bersabda begini, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Kayak gitu ya. Sekarang kita tanya ke diri kita, sampean area manfaatnya itu yang dirasakan orang itu sampai sejauh mana? Iya, paling tetangga gitu ya. Iya kan? Kecil sekali areanya yang merasakan manfaat kehadiran sampean di dunia ini. Tapi coba pemimpin. Ya. Pemimpin ngerjakan betul kepemimpinannya dengan bagus, maka se-Surabaya merasakan, Pak. Iya kan? Se-Jawa Timur merasakan kehadiran pemimpin ini. Se-Indonesia merasakan betul kehadiran pemimpin ini. Kalau benar. Ya, makanya kalau ceritanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Dalam waktu 2,5 tahun padahal ya. Tapi memang all out Pak. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Pas dilantik jadi khalifah, langsung ngomong ke istrinya. Ini kalung dari mana? Dari ayah katanya. Oh dari mertua. Mertuanya dulu khalifah Pak. Nah dia kekhalifahan itu, Khalifah Bani Umayyah itu diturunkan kepada menantunya. Gitu ya. Bukan anaknya. Karena ketika mau meninggal, dia bingung mau nunjuk siapa gitu ya. Mau nunjuk anaknya ini kayaknya nggak pas gitu ya. Makanya kalau anaknya nggak pas jangan dipaksakan gitu loh maksud saya. Hanya membawa mudarat bukan manfaat. Mudaratnya juga setimpal dengan manfaat yang didapat, yang diberikan. Maka kata penasehatnya, menantunya itu masih keponakannya. Maka diangkatlah Umar bin Abdul Aziz. Saat dia dilantik Pak, maka kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kembalikan kalungmu ke kas negara. Atau kau bersamaku tapi kembalikan kalungmu ke kas negara. Atau kau bersama kalungmu pulang ke rumah orang tuamu. Pilihannya gitu. Atau kau bersama kalungmu pulang ke rumah orang tua. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz gak ada beban dengan hartanya. Ketika dia sudah dilantik, tidak ada harta-harta yang syubhat yang ada di dalam keluarga Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Gimana mau syubhat Pak? Ya, lampu gitu loh. Lampu dimatikan kalau tidak ada kaitannya kerjaannya dengan masalah negara. Kalau kaitannya dengan pribadi, luar biasa. Maka endingnya dalam waktu 2,5 tahun, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kisahnya itu mencari orang yang berhak nerima zakat itu susah Pak. Dalam waktu 2,5 tahun, sampai itu pejabatnya dibabat semua Pak. Gitu. Ayo kembalikan hartanya. Jadi kalau sekarang istilahnya undang-undang perampasan aset, kira-kira begitu. Ya. Maka luar biasa. Maka sampean jangan pernah bisa nggak ngalahin manfaatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan jabatannya. Makanya jangan diremehkan kalau ada jabatan itu. Ya. Kalau anak sampean adalah orang yang punya syarat untuk menduduki jabatan, syaratnya 2. Bastotan fil ilmi wal jism. Orang ini punya wawasan yang pandangannya luas, panjang,
dan punya daya eksekusi, bahasanya gampang gitu. Jisemnya bagus gitu. Eksekutor program kegiatan. Ini sekarang kan dibujui gitu ya. Alhamdulillah sudah 90%, misalnya begitu ya. Listrik sudah, laporan angka di bawah nggak ada. Nah itu kan dibujui. Padahal kalau ini dikerjakan dengan bagus, Pak, Masya Allah. Ya kita lihat pejabat-pejabat yang lurus itu ya. Terasa sekali kehadirannya kan, manfaatnya luar biasa. Maka sarana jabatan ini ketika betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan sebuah amal, tiba-tiba orang ini tak tertandingi. Dia menjadi hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling baik manfaatnya kepada orang lain, dan itu pejabat. Makanya sampean kalau memang potensi jadi pejabat segera nyalon, Pak. Kita dukung gitu ya. Tapi jangan karena banyaknya pejabat rusak sampean cuma bisa ngelokno gitu loh. Iya. Karena bisa jadi tapi kalau memang enggak kayak saya disuruh jadi pejabat, enggak bisa, Pak. Saya pernah jadi ketua RT, enggak bisa gitu ya. Bukan enggak bisa. Berat gitu ngerjakannya, enggak biasa sat begitu. Yang baca tiap hari kerjanya baca buku, baca kitab. Makanya tidak cukup misalnya ada orang baik ini kayaknya penceramah bagus, kayaknya jadi wali kota Surabaya bagus. Rusak, Pak. Rusak karena bukan bidangnya. Ada orang yang biasa-biasa nggak punya ilmu, tiap hari ngopi, pindah sana pindah sini. Jadi anggota DPR setiap pinter. Coba kalau dia nggak jujur, sat juga. Apa namanya, ngambil uang rakyat gitu loh. Maka Allah ngasih sarana sesuai dengan ladang yang telah Allah mudahkan kepada dia. Kullun ya'malu ala syakilati. Kul, katakan Muhammad, kullun, setiap kalian, ya'mal, akan beramal ala syakilati, sesuai bidangnya masing-masing. Nah, sampean bidang apa sekarang? Tinggal tanya gitu loh. Ya kalau nggak ada bidang-bidang, yang penting badannya saja gitu ya, sudah sholat, puasa gitu loh. Yang kedua ya, terkait dengan masalah dunia adalah harta. Ya, makanya kalau diberikan kemudahan oleh Allah dengan harta, Pak, segera sahabat itu iri dengan sahabat yang punya harta. Tapi bukan iri karena hartanya. Nah, ini yang harus kata kunci. Jangan iri kepada seseorang karena hartanya, tapi iri karena apanya? Karena dermawannya lewat harta. Di Madura itu ada pengusaha, ya, dermawan, ya, dan enteng gitu masalah harta, Pak. Saya lihat di videonya itu dia cerita beli tanahnya sengketa. Habis deal dengan satu, selesai, datang orang lain, Pak, ini tanah saya katanya. Gitu. Kalau sampean gimana, Pak? Mau berangkat ke pengadilan, dia tanya cuma, kamu minta berapa? Katanya. Minta sekian. Ya sudah, dibayar, Pak. Jadi dia bayar dua. Bayar sini sama bayar yang sini juga. Selesai sudah. Karena aku pingin tanah ini. Masalah harta wis lah. Kalau kamu bohong ya sudah, itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti kedudukan orang berharta itu tinggi. Tinggi sekali. Sampean lebih percaya mana? Yang masuk surga lebih dulu orang miskin, atau yang masuk surga lebih tinggi orang kaya? Dua-duanya benar ya. Yang masuk surga lebih dulu orang miskin, tapi yang masuk surga lebih tinggi orang kaya. Iya. Benar gak? Benar. Jadi kalau
orang miskin memang lebih dulu. Ya, kenapa? Bawaannya nggak banyak. Ya, bawaannya cuma cengklongan begini. Ya, kata security, wis masuk, gitu ya. Hanya cuma bawa tas kecil gitu loh. Tapi kalau tasnya banyak, tunggu dulu. Nah, tunggu dulu, dicek dulu ini bawaannya ini. Maka ada istilah menolkan harta sebelum meninggal. Dan itu yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Abdurrahman bin Auf sebelum meninggal, tolong harta ini kepada sahabat ini sekian. Kepada sahabat ini sekian. Kepada istrinya sudah, Pak. Makanya kalian, Pak, kalau punya harta banyak, jangan diwariskan ke anak semua. Apalagi anaknya sudah cukup, gak perlu. Gitu ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ketika meninggal, itu kan dalam bahasa sekarang Trumpnya Amerika, Pak. Saking digdayanya kekuasaan Khalifah Bani Umayyah saat itu. Atau Xi Jinpingnya Cina. Itu setiap anak tidak sampai 1 dinar warisannya. Karena sudah dibagi-bagi. Tidak sampai 1 dinar. 1 dinar berapa? 4,25 gram. Yang kalau dirupiahkan menjadi sekitar ya 8 jutaan mungkin. 1 anak tidak sampai 8 juta. Tapi bahasanya Khalifah ini yang paling bagus. Apa kata beliau? Kata beliau, kalau aku, ketika ditanya, kenapa engkau meninggalkan warisan yang sedikit kepada kepada anak-anakmu? Aku tinggalkan warisan takwa kepada anakku. Kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah yang akan menjamin rizkinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti dijamin, orang bertakwa dijamin rizkinya. Ya, dijamin rizkinya. Kemudian kalau dia bermaksiat setelah sepeninggalku, aku tidak membantunya dengan harta warisanku untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beratnya kita meninggalkan warisan banyak, Pak. Ya, dilihat-lihat dulu anak sampean. Gitu ya. Kalau dia ahli sholat, jangan-jangan judol. Judi online. Gitu ya. Habis sudah. Iya. Kalau dia ahli ibadah, bertakwa kepada Allah, mewarisi harta yang banyak, oke. Ya. Tapi kalau dia ahli maksiat, bahaya. Makanya saya tadi malam di Malang tadi ada cerita itu. Rumah ini sudah saya wakafkan, tapi saya pingin nempati di ruangan ini sampai meninggal. Kalau sudah meninggal, tolong rumah ini silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya juga dapati di Tropodo itu ada, saya kemarin ke sana itu. Nenek-nenek udah sepuh gitu ya. Iya Ustaz, rumahnya ini diwakafkan ke yayasan kami gitu ya. Cuman ini minta dirawat sampai meninggal. Nah, ini kita ini yang berjuang mencari dunia ya, maka berusaha untuk menyiapkan untuk diri sendiri. Jangan semua diwariskan ke anak. Ya. Apalagi anak-anaknya sudah cukup. Karena nanti kalau diwariskan kepada anak, terus kita sendiri nggak tidak banyak amalnya, ya belum tentu setelah meninggal sampean itu disedekahkan atas nama sampean. Belum tentu. Itu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa wasailul insan fil amtihan. Yang pertama jasadnya, yang kedua waktunya, yang ketiga adalah dunianya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana dunia yang berbeda-beda. Ya. Maka apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin untuk menjadi sarana amal. Dan yang terakhir di sini disebutkan, yang tambahannya mungkin dari saya, wa ilmuhu, dan ilmunya. Ilmu sampean apa? Bidangnya. Dulu kuliahnya jurusan apa? Ya.
Kalau sampean punya jurusan yang bermanfaat kepada manusia, jurusan kedokteran misalnya, jangan semua meriksa pasien diuangkan. Ada kaedah begini, Pak. Ada kaedah begini. Kalau kantongmu tebal, ya, kalau kantongmu tebal dari aktivitas hidupmu, maka hatimu tipis. Hatimu tipis. Tapi kalau hatimu tebal dari sisi amal, karena saking dermawannya, kantongmu tipis. Paham maksud saya? Misalnya sampai jadi dokter gratis semua, hatinya puas, alhamdulillah gitu loh. Tapi kantongnya tipis gitu loh. Tapi kalau semua pasien sampean uangkan, kantongmu tebal, tapi hatimu nggak punya nurani. Ya kayak sekarang ini omongannya, ya, yang nggak punya nurani gitu. Ya, yang apa namanya, yang musibah sedikit gitu, nggak punya nurani, Pak. Makanya perlu diseimbangkan dari aktivitas amal kita. Sampean pengacara misalnya, jangan semua orang ditarik. Sesekali bantu orang miskin yang sedang bermasalah gratis gitu loh. Supaya ada ketebalan hati. Nanti kantong itu diberikan oleh Allah lewat jalan yang lain. Lewat orang lain gitu loh. Yang juga punya kantong tebal. Ini sekarang pasien di rumah sakit nggak akan dilayani kalau duitnya belum ada. Ini bahaya. Nggak punya sudah, Pak. Udah orang materialis bener. Ya. Maka kalau kita punya keahlian, punya ilmu, ya, keahlian itu sesekali disodakohkan. Jangan semua diuangkan. Sekarang sampean ahli arsitek gitu, ngarsiteki Masjid Al-Falah misalnya gitu ya. Berapa nilainya, Pak, ini? Misalnya 18 miliar. Dapat 3%-nya misalnya. Oke. Tapi ada pesantren mau roboh gitu loh. Datang ke pesantren sampean, Pak, saya bantu nyusun apa namanya? Konstruksi bangunannya. Saya nggak punya uang. Sudah, ini amal jariah saya. Kiai-kiai itu, Pak, yang bangun-bangun pesantren itu kadang-kadang memang dari uangnya. Makanya biasanya seluruh sodakohnya orang itu diterima. Ya, pejabat ngasih uang, ya dimasuk, Pak. Gitu loh. Setelah itu diberikan. Nah itu apa namanya yang paling penting kita bangun. Termasuk saya, ya, orang ustadz gitu ya. Ustadz diberikan oleh Allah kemudahan ilmu karena sejak kecil belajar ilmu, belajar di pesantren, kuliah, terus mutalaah kitab terus menerus. Maka amal kendaraan dia yang paling utama adalah lewat mengajar, menulis, mengajar, berbagi. Maka sampean tidak akan bisa menyamai orang yang ahli ilmu, Pak. Ayo contoh begini, Pak. Kan ada hadis Nabi begini. Idza matal insan atau idza mata ibnu Adam, kan gitu ya. In qata'a amaluhu, terputus seluruh amalnya illa min salasin. 1. Shadaqatun jariyah. Oke, kita bicara sedekah. Ada orang kaya sedekah 1 Masjid Al-Falah. Oke. Ada orang miskin sedekah karpet 1 gulung. Ya. Sisi ikhlasnya mungkin sisi nilainya sama di sisi Allah. Sisi nilai keikhlasannya. Bisa jadi juga pahala keikhlasannya sama. Tapi pahala manfaatnya apakah sama? Gak akan sama, Pak. Pahala manfaatnya. Kalau dia orang miskin, yang sholat dapat orang yang sholat di atas karpetnya. Tapi kalau orang kaya yang membangun 1 masjid ini, seluruh orang yang beraktivitas di masjid ini mampir dulu pahalanya kepada orang kaya.
Maka sambian dalam hal sedekah jariyah nggak akan bisa menyamai orang kaya. Iya kan? Loh ada Ustaz. Iya ada sedekah jariyah kecil-kecil gitu. Ada. Tapi nggak akan mungkin menyamai orang kaya. Makanya disebut sedekatun jariyah itu amalan unggulannya orang kaya. Lah orang miskin nggak dapat sedekah unggul. Dapat. Tapi tidak sebesar orang kaya. Ayo yang berikutnya. Aw ilmun yuntafa'u bihi. Atau ilmu yang bermanfaat. Sampean kan belajar begini. Habis belajar sampean share. Misalnya begitu ya. Oke. Bisa nggak sampean ngalai manfaatnya ilmunya Imam Syafi'i? Ah, bisa. Kalau orang awam bantu nge-share tulisannya Ustadz. Tapi apakah pahalanya sama dengan yang nulis? Nggak bisa Pak. Tetap lebih besar pahalanya yang nulis. Karena dia hasil dari belajar. Kalau sampean kan cuma nge-share ke grup-grup ya. Dapat bantu nge-share-nya. Gitu ya. Dan kita tidak akan mungkin menyamai para manfaat ilmunya para ulama. Makanya ilmun yuntafa'u bihi itu amalan unggulannya para ulama, para asal jangan matok tarif. Gitu. Kalau matok tarif habis bahaya. Gitu. Nah ini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu ya. Wa kullu ma utiya min taqatin wa qudarat, dan apa-apa yang Allah berikan dari berbagai keahlian, kemampuan spesial yang Allah berikan kepada kita, itulah sarana-sarana amal yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita tidak memaksimalkan amal itu, berarti tidak ada bedanya dengan orang yang tidak punya sarana itu. Sampean misalnya orang kaya, kerjanya sholat, puasa, apa bedanya dengan orang miskin? Sampean pejabat, zikir terus, apa bedanya dengan orang miskin? Makanya sahabat Rasul dulu datang kepada Rasul protes, wahai Rasul, enak ya jadi orang kaya. Kenapa? Mereka sholat seperti sholat kita, tapi saya tidak bisa bersedekah seperti sedekah mereka. Kata Nabi, mau nggak aku kasih rahasia? Mau bang. Nanti amalan ini bisa ngalahin orang kaya. Mau. Akhirnya gini, kalau habis sholat baca subhanallah 33 kali. Nah, itu Nabi itu ngajari zikir-zikir Pak, nggak sekaligus Pak. Iya. Makanya orang miskin itu habis itu sahabat yang miskin langsung habis sholat zikir Pak. Subhanallah. Gitu. Orang kaya lihat Pak, gitu loh. Loh ini ada aneh ini baru ini kayaknya. Nanya itu. Kamu ngapain tadi? Kan nggak boleh menyembunyikan ilmu. Kata Nabi kalau zikir 33 kali mengalahkan pahalanya orang kaya. Akhirnya orang kaya ikut zikir Pak. Gitu loh. Maka kata Rasul apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may sudah. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Yes, apa yang Allah berikan kepadamu maksimalkan. Maka jangan menggarap amalan orang lain, sorga di depan sendiri diabaikan. Ya, kalau sudah jadi pejabat, nggak usah iri sama orang ahli sedekah. Furus itu jabatan dengan betul-betul itu bisa mengalahkan orang ahli. Kalau sudah jadi pejabat, nggak usah iri kepada orang yang duduk di majelis ilmu. Waktu-waktunya hanya pindah masjid, misalnya begitu ya. Udah, urus bener jabatan itu. Insya Allah nanti mengalahkan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Saya pikir itu jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita pagi hari ini. Apapun yang Allah mudahkan kepada kita, itulah sebenarnya sarana unggulan yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.